Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah sejarah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian masa berlakunya undang-undang secara 2 kali, kemudian fungsi dan perannya, kemudian yang terakhir adalah perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah, membicarakan undang-undang tidak lepas dari proses perumusan dasar negara Indonesia yang dalam hal ini diawali dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Badan ini baru diresmikan sebulan kemudian di Gedung Jungo Sain, Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Seiko Shikikan dan Gu Seikan. Dalam sambutan peresmiannya, Seiko Shikikan menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah suatu kebulatan nyata akan tujuan Perang Suci Dai Nippon. Ditegaskannya lagi, usaha mendirikan negara bukanlah usaha yang mudah. Untuk itu perlu diadakan penelitian yang seksama terutama mengenai pembelaan negara. BPUPKI ini beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat dan wakil ketuanya adalah R.P. Suroso dan Yasio Ichi Bangase. Badan penyelidik ini memiliki tugas melakukan penyelidikan ke arah tercapainya kemerdekaan. Oleh karena itu, badan ini memiliki kewajiban untuk menetapkan dasar-dasar Indonesia merdeka dan menetapkan undang-undang dasar. Masa sidang BPUPKI ini dilaksanakan 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli. Pada sidang pertama, Ketua BPUPKI meminta agar para anggota menyampaikan pandangan-pandangannya tentang dasar-dasar negara Indonesia setelah didirikan. Pada kesempatan ini, para anggota terlihat sangat gembira karena telah lama hal tersebut ditunggu-tunggu. Pandangan-pandangan tentang ketatanegaraan, politik, namun mereka semua masih bingung dan belum mempunyai pandangan atau perspektif yang dimaksud dengan dasar-dasar Indonesia merdeka. Dasar negara adalah falsafah negara yang harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat. Oleh karena itu, untuk mendiskusikan dasar negara harus dipikir secara matang dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam merespon permintaan Ketua BPUPKI, ada 3 pandangan penting yang disampaikan oleh 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian Prof. Supomo, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Maskur. Pandangan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei mengemukakan bahwa negara yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia yang sewajarnya dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Dan Muhammad Yamin menegaskan bahwa nasionalisme yang ditumbuhkan adalah negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan nasionalisme lama yang mengacu pada pembentukan Indonesia pertama atau negara Indonesia yang kedua. Pada kesempatan itu, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam menjelaskan 5 asas dasar itu, Muhammad Yamin selalu menegaskan prinsip atas dasar ketuhanan. Selanjutnya, pada urutan yang kedua pada tanggal 31 Mei, Prof. Supomo memberikan uraiannya tentang dasar-dasar yang akan digunakan saat Indonesia merdeka tentang sistem pemerintahan atau struktur negara yang bergantung pada paham mengenai negara. Dalam uraiannya, Supomo menjelaskan ada 3 perspektif mengenai negara dan masyarakat dengan menyebut pendapat ahli-ahli filsafat barat klasik. Yang pertama, perspektif individualistik yang diajukan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau. Menurut Supomo, dalam perspektif ini negara merupakan masyarakat hukum yang berdasarkan kontrak. Kemudian yang kedua, perspektif kelas yang diajukan oleh Karl Marx dan Lenin.
yang memandang negara sebagai alat golongan yang menguasai sistem ekonomi untuk menindas golongan lain. Kemudian yang ketiga adalah perspektif integralistik yang diajukan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, yang menganggap bahwa fungsi negara bukan untuk melindungi kepentingan pribadi atau golongan kelas, melainkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Supomo juga menjelaskan bahwa negara adalah suatu susunan masyarakat integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Kemudian Supomo menegaskan pendiriannya bahwa yang hendak didirikan adalah negara nasional yang bersatu, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar, tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang kecil maupun golongan yang besar. Pandangan Prof ini dikenal dengan paham negara integralistik sebagai dasar negara, karena apa yang seharusnya dapat menciptakan kekuatan yang bersifat kekeluargaan dan menyatu kerjasama antara yang memerintah dan yang diperintah. Kemudian Supomo juga menyampaikan persetujuannya atas pemikiran Hatta bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari agama. Kemudian disusul pendapat Kiai Haji Maskur pada tanggal 31 Mei. Beliau menyampaikan bahwa dasar-dasar Indonesia nanti adalah Islam, mengingat 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Usul tersebut akhirnya didukung oleh Abdul Qahar Muzakkar, seorang ulama dari Yogyakarta, lulusan Universitas Kairo, di mana tahun 1937 menjadi komisaris pengurus besar Muhammadiyah dan pada tahun 1942 terpilih sebagai komisaris Partai Islam Indonesia. Saran dari kedua anggota tersebut ditanggapi oleh Samratulangi dan Latu Harari. Tanggapan mereka cukup sikap, namun tegas. Mereka mengatakan kalau badan penyelidik nanti menetapkan bahwa dasar Indonesia merdeka adalah Islam, maka mereka akan mengundurkan diri dari sidang dan selanjutnya tidak akan ikut bertanggung jawab lagi. Tanggapan itu sudah tentu mengakibatkan suasana sidang menjadi tegang, karena di satu sisi rakyat Indonesia menginginkan negara kesatuan yang utuh, sementara di sisi yang lain menghadapi ancaman dari pemerintah kolonial Belanda yang berusaha memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 1 Juni 1945, tampillah seorang anggota terkemuka dengan gaya memukai seorang orator, yaitu Insinyur Soekarno, mengemukakan gagasan dan pikirannya. Dengan uraian yang dilatari oleh pengetahuan yang luas, dengan gaya yang khas, ia mengemukakan rumusan pemikirannya yang disebutkan dengan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Bung Karno mengatakan bahwa yang diminta ketua sebenarnya adalah filosofi Grundslag Indonesia Merdeka. Dalam bahasa Jerman disebut Weltanschauung, adalah fundamental filsafat pikiran, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya bagi didirikannya Gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar-dasar suatu negara haruslah sesuatu yang dikaji sungguh-sungguh, dipikirkan dengan sungguh-sungguh, dan dianalisa secara sungguh-sungguh apakah sudah sesuai bagi suatu bangsa. Lebih-lebih bagi suatu bangsa seperti Indonesia yang begitu majemuk, keragaman agama, suku, bangsa, budaya, dan istiadat. Di samping Islam sebagai agama mayoritas, ada juga agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Kristen Katolik. Oleh karena itu, dasar-dasar suatu negara tidak bisa dibuat secara serampangan dan hanya mempertimbangkan satu kelompok tertentu saja. Untuk itu perlu dipikirkan secara matang. Kemudian atas dasar itulah maka tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Adapun susunan Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah: yang pertama, kebangsaan; yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan; yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi; yang keempat adalah kesejahteraan sosial; yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kelima dasar itulah yang disarankan oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar-dasar Indonesia Merdeka yang akan
didirikan tersebut. Kemudian lengkapnya dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berkata, "Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya, inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sementara kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya." Kemudian seseorang yang hadir menjawab, Pandawa 5. Pandawa 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila, artinya asas atau dasar. Dan di atas itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal abadi. Badan penyelidik menyambut saran itu dengan tepuk tangan yang gegap gempita. Setelah Muhammad Yamin, Prof. Supomo, Kiai Haji Maskur, dan Abdul Kahar Muzakar dan Insinyur Soekarno berbicara, maka suasana di lingkungan badan penyelidik ini berkembang menjadi 2 kelompok yang berbeda pandangan, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Kemudian, untuk merumuskan beberapa usulan anggota penyelidik yang sudah disampaikan, maka penyelidik membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 anggota. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, kemudian anggotanya adalah yang lain, Mr. Ahmad Maramis, kemudian Abi Kusno Jokrosoyoso, Abdul Kahal Muzakir, kemudian Haji Agus Salim, kemudian Mr. Ahmad Suparjo, kemudian Wahid Hasim, dan yang terakhir adalah Muhammad Yamin. Tugas utama dari panitia kecil ini adalah mencari formulasi pendapat di antara kedua kelompok yang berbeda itu. Pada akhirnya, setelah bersidang selama 3 minggu, pada tanggal 22 Juni, panitia kecil tersebut berhasil merumuskan sebuah formulasi yang mengakomodasi kelima dasar negara yang disarankan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tersebut. Dan rumusan naskah tersebut ditandatangani oleh ke-9 panitia kecil di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Naskah ini disebut oleh Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta dan oleh Dr. Sukiman disebut sebagai suatu gentleman agreement karena belum menjadi keputusan BPUPKI. Kemudian pada sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 45, Piagam Jakarta diterima oleh Badan Penyelidik menjadi dasar-dasar Indonesia Merdeka setelah melalui pembahasan yang cukup sulit, dan pada tanggal 6 Agustus BPUPKI secara resmi dibubarkan. Pada tanggal 9 Agustus, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Panitia ini mempunyai fungsi yang sangat penting, lebih-lebih setelah Indonesia merdeka. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus, sementara Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Bahkan ketika itu Bung Karno didesak oleh kalangan pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan menculik Bung Karno dan Bu Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian Bung Karno memberitahukan bahwa Indonesia akan mengumumkan kemerdekaannya dan siap menghadapi segala risiko yang diakibatkannya. Bahkan Jenderal Nishimura mengatakan bahwa pemerintahan bala tentara Jepang tidak dapat menyetujui proklamasi kemerdekaan karena mereka sudah terikat pada tanggung jawab eksplisit untuk memelihara status quo. Malam itu juga, anggota Badan Persiapan yang berjumlah 27 orang mewakili seluruh Indonesia diminta hadir di rumah Admiral. Dalam pertemuan malam itu, Bung Karno setelah menjelaskan hasil pembicaraan mereka dengan Nishimura, Wakil Gun Seikan meninggalkan ruangan sebentar, diikuti oleh Muhammad Hatta, Mr. Suparjo, Soekarni, dan Sayuti Melik. Kelima orang inilah yang hadir pada waktu teks proklamasi itu dirumuskan. Naskah yang dirumuskan pada malam hari itu tepat pada pukul 10 pagi hari Jumat bulan Ramadan 17 Agustus 45
di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang dibacakan oleh Bung Karno dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama rakyat Indonesia. Berikut detik-detik proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya menetapkan keputusan yang penting bagi bangsa dan negara, yaitu menetapkan dan mengesahkan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta tersebut sebagai dasar negara Republik Indonesia setelah melakukan penyempurnaan seperlunya, yaitu dengan menghilangkan 7 kata dalam sila pertama dan menempatkannya pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar. Rancangan pembukaan UUD tersebut merupakan hasil yang disusun oleh Panitia Perumus BPUPKI tanggal 22 Juni. Kemudian, yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka yang rumusan-rumusan tersebut diambilkan dari rancangan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh Dokuritsu Zunmi Yosakai melalui tim kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli 1945 yang anggotanya terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Mr. Maramis, kemudian Otto Iskandar Dinata, Porobojo, Haji Agus Salim, Subarjo, Supomo, Nyonya Ulfa Santoso, kemudian Wajid Hasyim, Parada Harahap, Latu Harhari, Susanto, kemudian Sartono, Wongso Negoro, Wojaningrat, Singgih, Tan Ing Hoa, Hosin Jadiningrat, dan yang terakhir adalah Sukiman. Kemudian yang ketiga adalah memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. Kemudian naskah resminya dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tahun 46. Kemudian masa berlakunya Undang-Undang 1945 dua kali. Dalam sejarah, ketatanegaraan Indonesia pernah berlaku 3 macam Undang-Undang Dasar dalam 4 periode. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku antar tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 49. Kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 49 yang berlaku tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus tahun 1950. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 yang berlaku tanggal 17 Agustus sampai 5 Juli. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli sampai sekarang. Pada Undang-Undang 45 yang berlaku tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Undang-undang ini merupakan salah satu konstitusi yang paling singkat dan sederhana di dunia, karena hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan,
dan 2 ayat aturan tambahan. Bahkan Insinyur Soekarno pada sambutan pemberlakuan undang-undang pada tanggal 18 Agustus mengatakan bahwa undang-undang ini bersifat sementara dan dapat disempurnakan pada saatnya nanti. Kemudian tidak lebih dari 2 bulan berlakunya undang-undang ini, terjadilah perubahan ketatanegaraan dengan keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 tanggal 16 Agustus 1945. Menurut maklumat tersebut, KNIP Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan ikut serta menetapkan garis-garis besar haluan negara. Dengan dikeluarnya maklumat tersebut, berarti kekuasaan Komite Nasional Pusat yang semula sebagai pembantu presiden berdasarkan pasal 4 aturan peralihan undang-undang berubah menjadi MPR dan DPR sekaligus, tanpa melalui perubahan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 37 Undang-Undang 45. Kemudian keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 November 45 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dalam pertimbangan maklumat tersebut disebutkan bahwa berhubungan dan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada pemerintah supaya memberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Maklumat tersebut berisi 2 hal pokok. Yang pertama, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik. Kemudian pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah bersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari tahun 1946. Perkembangan berikutnya adalah dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, di mana menurut maklumat tersebut menteri-menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden melainkan bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini secara prinsip tentu telah mengubah dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kabinet parlementer pertama itu dibentuk pada tanggal 14 November 45 dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menterinya dan 13 orang menteri serta 1 orang menteri negara. Oleh karena itu, Muhammad Yamin berkeyakinan bahwa kementerian yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan berlawanan dan ketentuan pasal 17 Undang-Undang 1945. Kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 yang berlaku tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus tahun 1950. Pada saat Jepang menyerah kepada sekutu, Belanda tidak ingin diam saja dengan berusaha untuk memperoleh kembali bekas jajahan di Hindia Belanda. Dengan segala cara, Belanda melakukan upaya untuk menanamkan pengaruh imperialismenya kembali dengan cara memecah belah bangsa Indonesia dengan membentuk negara di wilayah Indonesia yang diakui secara de facto. Dalam persetujuan Linggarjati dan Belanda juga berusaha untuk menduduki beberapa kota-kota besar di Indonesia untuk mendirikan pemerintahan Belanda. Tentu saja hal ini membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan yang keras dan timbullah perlawanan rakyat. Adapun negara-negara yang telah berhasil didirikan dalam negara persiapan negara federal ini adalah: yang pertama, negara Indonesia Timur, kemudian negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, negara Jawa Timur, negara Madura, dan dalam persiapannya misalnya daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Sejalan dengan itu, Belanda berusaha keras juga untuk selalu mempersempit daerah kekuasaan negara Republik Indonesia, bahkan apabila mungkin akan dimusnahkan sama sekali. Hal ini terbukti dengan penyerbuan-penyerbuan Belanda yang oleh pihak kita dikenal dengan agresi 1 dan agresi 2. Akhirnya, puncak perselisihan tersebut, PBB ikut campur tangan untuk menyelesaikan dengan diusahakan adanya suatu konferensi antara
negara Republik Indonesia, dan Nederland. Konferensi ini dikenal dengan Konferensi Meja Bundar yang diikuti oleh pihak Republik Indonesia. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar tersebut adalah yang pertama, didirikan negara Republik Indonesia Serikat, kemudian penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat yang berisi 3 persetujuan pokok. Yang pertama, piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat, kemudian status Uni, kemudian persetujuan perpindahan. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda tersebut dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Akhirnya, terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dengan konstitusi RIS sebagai undang-undang dasarnya, menandai status negara RI yang hanya berstatus sebagai salah satu daripada negara bagian saja, dengan di wilayah kekuasaannya yaitu daerah yang disebut di dalam persetujuan Renville. Sebagai presiden atau kepala negara pertama Republik Indonesia Serikat adalah Insinyur Soekarno dan Perdana Menteri pertama adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang duduk dalam kabinet ini antara lain dari pihak Republik yaitu Sri Sultan HB9, kemudian Insinyur Juanda, kemudian Mr. Wilopo, kemudian Profesor Dr. Supomo, kemudian Dr. Leimena, kemudian Arnold Mononutu, dan Insinyur Herling Huloh. Sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide Anak Gede Agung. Anggota-anggota kabinet ini sebagai besar mendukung unitarisme dan hanya 2 orang yang mendukung sistem federal, yaitu Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gede Agung. Hal ini menyebabkan gerakan untuk membubarkan negara federal dan membentuk negara kesatuan semakin kuat. Selain itu, hal ini disebabkan karena pembentukan negara federal itu tidak berdasarkan landasan konseptual, karena keinginan tersebut bermula pada usaha-usaha Belanda untuk menghancurkan negara Republik Indonesia hasil proklamasi tersebut. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara tahun 1945. Sistem ketatanegaraan berdasarkan konstitusi RIS tidak berlangsung lama, karena konstitusi tersebut tidak lahir dari kehendak rakyat tetapi kehendak pihak Belanda, di mana timbul tuntutan untuk kembali kepada negara kesatuan, dan pada akhirnya satu persatu negara atau daerah bagian menggabungkan diri menjadi negara kesatuan. Hanya tinggal 3 bagian saja, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Pada akhirnya pemerintah Indonesia Serikat dan pemerintah Republik Indonesia melakukan musyawarah dan menghasilkan sebuah kesepakatan, yaitu persetujuan pada tanggal 19 Mei yang inti kesepakatan tersebut adalah dalam waktu yang singkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan negara Republik Indonesia yang berdasarkan proklamasi 17 Agustus, dan untuk itu diperlukan undang-undang sementara dengan cara mengubah konstitusi RIS 1949. Untuk melakukan persetujuan tersebut, dibentuklah sebuah panitia bersama antara kedua pemerintahan yang masing-masing diketuai oleh Prof. Supomo untuk Republik Indonesia Serikat dan Ahmad Halim untuk Republik Indonesia. Adapun tugas panitia tersebut adalah merencanakan sebuah rancangan undang-undang sementara bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 20 Juli disetujui rancangan tersebut dan selekas-lekasnya disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat kepada DPR dan Senat serta oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Badan Pekerja Nasional Pusat untuk disahkan. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut menentukan konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia, sehingga naskah berbunyi sebagai berikut. Kemudian dimuat naskah selengkapnya Undang-Undang 1950 yang berisi mukadimah dan batang tubuh yang terdiri atas
146 pasal dan 1 pasal penutup. Kemudian pasal 2-nya menyebutkan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Maka mulai saat itu bergantilah bentuk susunan negara serikat menjadi bentuk susunan negara kesatuan. Pergantian bentuk susunan tersebut dilakukan dengan cara mengubah konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan tersebut menggunakan sistem pemerintahan parlementer menurut pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian pada pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab untuk seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik secara bersama-sama untuk seluruhannya maupun masing-masing. Kemudian pada pasal 84 menyebutkan presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan presiden yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR baru dalam 30 hari. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukan kembali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Sejak kembalinya Republik Indonesia kepada negara kesatuan, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan ketentuan pasal 134 tahun 1950, maka yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 adalah konstituante, sedang membuat undang-undang dasar bersama-sama dengan pemerintah. Tetapi pada saat itu, ketika diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah sudah terbentuk dengan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Negara Kesatuan dan kabinet pertama yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Sedangkan konstituante belum terbentuk, karena untuk membentuk konstituante harus diselenggarakan pemilihan umum para anggota konstituante. Pemilu sebenarnya ditetapkan dengan pengumuman pemerintah tanggal 3 November 45. Sebagaimana yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dan pada mulanya pemilu tersebut direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari oleh Kabinet Syahrir pertama, tetapi terpaksa ditunda berulang kali karena kekacauan akibat revolusi fisik. Kemudian pada periode Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 53, rencana pemilu diajukan kepada parlemen pada tanggal 25 November tahun 1952. Rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah ini disahkan pada tanggal 1 April tahun 1953. Pemilu pertama ini diikuti oleh 34 partai politik, yaitu yang 4 partai politik besarnya antara lain PNI, Masyumi, NU, dan PKI, dan partai-partai kecil. Hasil pemilu ini mempertegas polarisasi antara partai-partai Islam dan non-Islam, serta menghasilkan keseimbangan antara pihak-pihak yang bertentangan dengan dan terbagi atas 3 kelompok yang masing-masing mendukung falsafah negara tertentu, yaitu blok Pancasila yang menganggap bahwa kelima sila yaitu ketuhanan, perikemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial merupakan dasar negara. Kemudian yang blok Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara, dan blok sosial ekonomi mengajukan ekonomi, sosial, dan demokrasi sesuai dengan pasal 3 dan pasal 1 Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Anggota konstituante dilantik pada tanggal 10 November tahun 56. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa konstituante bersama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian pada sidang pleno yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 22 November tahun 56 dilakukan pemilihan kepemimpinan konstituante, dan terpilih sebagai ketua yaitu Wilopo dari PNI dan wakil ketuanya Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi dan
Fathur Rahman Kafrawi dari NU, Leimena dari Parkindo, Zakirman dari PKI, dan terakhir adalah Hidayat Ratu Aminah dari IPKI. Kemudian salah satu organ penting dalam konstituante adalah PPK atau Panitia Persiapan Konstitusi yang dibentuk pada tanggal 14 Februari tahun 57, yang anggotanya terdiri atas 184 wakil dari berbagai fraksi yang mencerminkan berbagai golongan atau aliran dalam konstituante. Kemudian, dalam rangka menyusun Undang-Undang Dasar ini, perdebatan sidang konstituante yang dianggap paling pokok dan urgen adalah soal dasar negara dan HAM. Sejak tanggal 11 November sampai 6 Desember, terdapat 3 usul yang berkaitan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, Islam, dan sosial ekonomi. Perdebatan tersebut bersifat ideologis, mutlakan, dan antagonistik, sehingga partai-partai yang terlibat di dalamnya bukannya saling mendekati, melainkan sebaliknya semakin menjauh. Akibatnya pada tanggal 6 Desember tahun 57, sidang pleno konstituante memutuskan bahwa perdebatan tentang dasar negara perlu ditangguhkan dan panitia persiapan konstitusi ditugaskan untuk mempersiapkan rumusan yang akan memungkinkan tercapainya kompromi. Kemudian pada mulanya dengan terbentuknya badan konstituante dapat diharapkan segera dihasilkan sebuah undang-undang dasar yang dapat memberikan suatu sistem yang bisa membawa stabilitas politik. Tetapi harapan tersebut sulit terwujud, mengingat perdebatan dalam tubuh konstituante begitu tajam, khususnya dalam membahas dasar negara. Untuk mengatasi keadaan ini, maka kemudian timbullah ide untuk melaksanakan demokrasi terpimpin, suatu demokrasi yang dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang dibedakan dengan demokrasi liberal yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai sumbernya. Kemudian ada beberapa poin penting dalam putusan Dewan Menteri tersebut. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini merupakan dokumen historis atas dasar mana revolusi dimulai dan yang dapat dipakai sebagai landasan guna menyelesaikan cukup revolusi pada tingkat sekarang, dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan lebih menjamin terlaksananya demokrasi terpimpin. Selain itu, undang-undang ini menjamin pemerintahan yang stabil selama 5 tahun. Oleh karenanya, undang-undang ini dipertahankan sebagai keseluruhan. Untuk mendekati golongan-golongan Islam terhubung dengan penyelesaian dan pemeliharaan keamanan yang diakui dengan adanya Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 45 yang ditandatangani oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Maramis, Abi Kusno Jokro Sujoso, kemudian Muzakir, kemudian Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Kemudian tentang prosedur kembali ke Undang-Undang 45. Prosedur kembali ke Undang-Undang 45 dilakukan secara konstitusional dan ditetapkan oleh Dewan Menteri, yaitu apabila terdapat kata sepakat antara Presiden dan Dewan Menteri, maka pemerintah meminta supaya diadakan sidang pleno konstituante. Kemudian atas nama pemerintah yang disampaikan oleh Presiden amanat berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 kepada konstituante yang berisi anjuran supaya Undang Dasar 1945 ditetapkan. Jika anjuran itu diterima oleh konstituante, maka pemerintah atas dasar ketentuan pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 mengumumkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 itu dengan keseluruhan. Kemudian tentang masuknya golongan fungsional ke DPR. Dalam melaksanakan demokrasi terpimpin, terdapat prinsip yang harus disepakati. Yang pertama, untuk menyehatkan sistem kepartaian, maka harus diadakan penyederhanaan partai-partai yang akan diatur dengan Undang-Undang Kepartaian dan dengan jalan perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang Pemilu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Kemudian di dalam DPR akan dibentuk dengan jalan pemilu yang akan datang
Duduk pula wakil-wakil dari golongan fungsional dalam masyarakat atau utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan di samping wakil-wakil dari partai-partai. Kemudian presiden atau panglima tertinggi mengangkat anggota-anggota bersenjata. Kemudian pengangkatan dan jumlah wakil yang akan diangkat diatur dalam undang-undang. Dan jumlah seluruhnya ditetapkan 35 orang. Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, maka anggota angkatan bersenjata tidak lagi menggunakan hak pilih aktif dan pasif. Kemudian situasi demikian menyebabkan sebagai anggota konstituante untuk tidak mau lagi mengadakan sidang-sidangnya. Untuk mengatasi keadaan tersebut, presiden atau panglima tertinggi angkatan perang pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 150 tahun 1950 tentang dekret presiden tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Adapun isi dari dekret presiden 5 Juli tersebut yaitu yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante, kemudian menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah, serta pembentukan DPA sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Dengan demikian, keluarnya dekret ini menandai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku lagi dengan diikuti pembubaran konstituante yang telah bersidang kurang lebih 2,5 tahun. Kemudian fungsi dan peran Undang-Undang Dasar 1945. Di dunia sekarang saat ini tidak ada negara satupun yang tidak memiliki konstitusi, karena konstitusi adalah sumber hukum tertinggi dan bagian yang inheren dari sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia. Kehadiran konstitusi merupakan kondisi sine qua non bagi suatu negara. Begitu juga Undang-Undang Dasar 45 bagi Indonesia. Peran dan fungsinya begitu urgen, tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang bentuk dan kedaulatan negara, tetapi lebih dari itu di dalamnya ditemukan relasional dan kedudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam rangka memberikan penjelasan tentang bentuk dan kedaulatan negara, maka Undang-Undang 45 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara, maka Undang-Undang 45 berfungsi sebagai fungsi penentu dan membatas kekuasaan organ negara. Kemudian fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Kemudian sedangkan yang mengatur relasional dan kedudukan hak dan kewajiban negara dalam Undang-Undang 45 tercermin dalam ketentuan bab 10 tentang warga negara dan penduduk, kemudian bab 10A tentang HAM, kemudian bab 11 tentang bab 12 tentang pertahanan, keamanan dan negara, kemudian bab 13 tentang pendidikan, tentang kebudayaan, dan yang bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 45. Menurut Jimli Asyidiki, dalam kajian hukum tata negara dikenal adanya dua cara perubahan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang tertulis. Pertama, perubahan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau disebut dengan Verfassung Änderung. Kemudian yang kedua, perubahan yang dilakukan tidak mengikuti tata cara dalam Undang-Undang Dasar atau disebut Verfassung Wandlung. Istilah perubahan konstitusi dalam konstitusi di berbagai negara terdapat 7 istilah. Yang pertama amendment atau perubahan, kemudian revisi, alteration, kemudian reform, change,
modifikasi, dan terakhir adalah tinjauan. Dalam sejarah negara Republik Indonesia, Undang-Undang 45 pernah diubah, diganti, dan bahkan kembali lagi. Baru kurang lebih 2 bulan dijalankan melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 45 16 Oktober 1945 yang diikuti maklumat pemerintah tanggal 3 November 45. Maka Undang-Undang 45 diubah dari sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Kemudian Undang-Undang 1945 sama sekali diganti oleh Konstitusi RIS yang berlanjut dengan Undang-Undang 1950. Baru kemudian sejak dikeluarkan dekret presiden ditetapkan kembali. Akan tetapi dalam praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa Undang-Undang 45 tidak dijalankan dengan baik karena terdapat berbagai penyimpangan seperti pada saat Insinyur Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup yang terdapat dalam TAP MPRS nomor 3 MPRS tahun 63. Sifat Undang-Undang Dasar memang cenderung memberikan kekuasaan besar pada presiden. Telah mendorong Soekarno yang didukung oleh militer memberlakukan kembali Undang-Undang 45 melalui Dekret Presiden 5 Juli 59. Selanjutnya, Undang-Undang 45 dilestarikan kedudukannya oleh Soeharto, sebab Soeharto seperti juga Soekarno ingin membangun negara Orde Baru yang kuat dan sentralistik. Terbukti Undang-Undang 45 mampu melegitimasi keberadaan rezim Soeharto selama 32 tahun. Dalam upaya menutup peluang mengubah Undang-Undang 45, di era Orde Baru disusunlah suatu aturan dalam bentuk ketetapan MPR nomor 4 PR 1983 tentang referendum yang kemudian diikuti dengan pembentukan Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum. Dalam ketentuan undang-undang tersebut cukup lengkap mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan referendum, yaitu referendum diadakan apabila MPR berhendak untuk mengubah Undang-Undang 45. Kemudian referendum dilaksanakan dengan mengadakan pemungutan pendapat rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kemudian daerah referendum adalah wilayah negara Republik Indonesia dan tempat atau gedung perwakilan Republik Indonesia di luar negeri termasuk daerah referendum. Referendum diselenggarakan dalam waktu selama-lamanya 1 tahun terhitung sejak dimulainya pendaftaran pemberi pendapat rakyat sampai dengan penyampaian hasil referendum kepada presiden. Selain itu, apabila rakyat dinyatakan menyetujui kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang 45, maka hasil referendum sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya 90% dari jumlah pemberi pendapat rakyat yang terdaftar dalam menggunakan hak pilihnya, dan sekurang-kurangnya harus disetujui oleh 90% rakyat yang mengikuti referendum. Kekuasaan Soeharto telah membelenggu suara rakyat, serta mengecilkan peran sebagai lembaga demokrasi seperti partai politik, pemilu, DPR, dan MPR, sehingga lembaga-lembaga politik menjadi tidak mampu melakukan tugasnya, yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Perubahan Undang-Undang 45 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 sampai 2002 meliputi hampir keseluruhan materi muatan Undang-Undang 45, kecuali pembukaan dan prinsip-prinsip bernegara tertentu yang disepakati tidak diubah. Oleh karena itu, hasil perubahan tersebut telah mengubah secara mendasar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sidang-sidang awal BEP MPR, persoalan yang dibahas adalah mengenai sistem amandemen yang akan diterapkan.